gimana sih bahan-bahan yang dipakai untuk membuat roti. Pada dasarnya pembuatan roti itu kita cuma butuh air, gula, telur, dan terigu. Itu udah menghasilkan roti yang enak. Tapi kadang ada tambahan-tambahan yang bikin roti lebih ekstra dan lebih awet untuk keesokan harinya. Apakah itu? Baik, kita bahas satu persatu ya, dan biar teman-teman juga nggak bingung saat belanja ke TBK ya teman-teman. Ya, yang pertama kita bahas yaitu terigu yang biasa kita pakai. Contoh-contoh terigu protein tinggi ya, ini khusus untuk pembuatan roti saja ya teman-teman. Di antaranya ada Cakra Kembar, Golden Eagle dari Bunga Sari, dan Kabuki juga dari Bunga Sari. Nah, ini ada banyak jenis protein tinggi seperti Taj Mahal itu mengandung gandum ya. Terigu gandum itu buatan Boga Sari. Ada juga Hime khusus untuk roti tawar, dia buatan Sri Boga. Harganya sekitar 12 sampai 16 ribu dengan kadar proteinnya 12,5 sampai 13,5 gram. 13,5% ya. Biasanya terigu Hime itu digunakan untuk membuat roti-roti ala Eropa. Nah, ini roti Hime dan Taj Mahal dan Komachi nggak ada di sini. Saya cuma ada stok Cakra Kembar, Golden Eagle, dan Kabuki. Kita bahas satu persatu ya. Cakra Kembar buatan Boga Sari ini biasa untuk roti dan mie ya. Ini produk lokal dan banyak tersedia di semua pasar. Di Indomart ada, bahkan di tukang sayur juga ada ya kadang-kadang. Nah, ini protein yang ada dalam 100 gramnya yaitu sebanyak 19%. Nah, kita bandingkan dengan Golden Eagle. Golden Eagle itu proteinnya 20%. Artinya adalah dalam Golden Eagle, dalam terigu Golden Eagle banyak menyerap air dibandingkan dengan Cakra Kembar. Jadi kalau teman-teman ngulenin dengan terigu ini, dijamin adonannya lebih alot, lebih ulet karena terbentuk glutennya lebih dari ini. Jadi pada saat teman-teman ngulenin roti dengan ini, tambahkan air ekstra. Kalau misalnya kadar kelembapannya udah tercukupi, stop penggunaan airnya. Nah, yang ini Kabuki ini nggak ada kadar proteinnya. Saya juga nggak ngerti berapa, tapi biasanya Kabuki ini bagus untuk roti-roti premium ya, roti-roti mahal. Nah, ini harganya juga mahal, 2 kali lipatnya dari Golden Eagle dan Cakra Kembar. Saya mau lihat ini dulu. Nah, ini untuk Kabuki, saya beli Kabuki. Nah, tepung Kabuki ini harganya 27.000 ya. Maaf, kamera saya nggak bisa fokus teman-teman, tapi ini harganya 27.000 per 1 gramnya. 1 kilonya. Kalau untuk yang tepung Golden Eagle itu 12.500. Yang ini 27.000, Golden Eagle 12.500, dan Cakra Kembarnya 11.000. Nah, bisa dibandingin kan harganya lebih mahal yang mana. Nah, teman-teman, oke, ini kita udah ngebahas tentang terigu. Kalau untuk protein pada terigu itu lebih ke elastisitasnya. Semakin tinggi kadar proteinnya, berarti kadar gluten yang terbentuk itu akan semakin kuat ya. Oke teman-teman, kalau untuk cakra itu ada kelemahannya. Kalau diulenin dengan coklat bubuk, dia nggak bisa elastis, dia akan menghasilkan pori yang keras dan teksturnya juga kurang lembut nantinya ya. Oke, selesai membahas tentang terigu. Sekarang kita mau ngebahas tentang gula. Nah, gula yang biasa kita pakai itu gula pasir biasa, merek apa aja, merek pasaran, merek warung juga bisa, gulaku lah segala macam bisa. Nah, tapi saya ada pengecualian. Ini brown sugar ini roti-roti yang biasa dipakai kalau misalnya ada roti-roti gulung, roti apa tuh namanya, cinnamon roll kadang-kadang, atau mau membuat roti rendah kalori, kita bisa menambahkan brown sugar ya. Perbedaan brown sugar dan plum sugar itu, kalau untuk brown sugar ini terbentuk dari gula putih yang ditambahkan molasses pada sari tebu yang biasa disebut gula tetes tebu. Dia mengandung 10% molasses ya teman-teman. Kalau saya nggak ada contoh palm sugar ya, jadi nggak bisa ngebandingin. Kalau untuk gula brown sugar ini
teksturnya dia halus, lebih kayak gula pasir biasa tuh. Ini kayak gula pasir yang memang sudah dikasih tebu, dikasih nira, dikasih air tebu. Dia disebut dari sari tebu alami, ya kan. Jadi memang ini khusus teksturnya juga sama seperti gula pasir, tapi lebih mudah larut dalam air, beda sama palm sugar ya. Kalau palm sugar itu gula kelapa dari nira dan dia dimasak sampai nguap, jadi udah nggak ada lagi getah niranya. Oke. Kita nggak usah pakai brown sugar, kita bisa pakai gula biasa atau bahkan gula pada gula-gula seperti gula diabetasol itu juga bisa, tapi saya belum pernah coba sih kalau itu. Nah, fungsi gula pada pembuatan roti itu adalah untuk membantu si gluten, si adonannya ngembang, karena dia ngebantu proses pemakanan si karbon dioksidanya itu sendiri, ya, oleh ragi. Jadi ragi itu kan makan gula, jadi gulanya ragi itu ngemakan gula. Setelah gulanya habis, dia ngebantu akhirnya ragi itu mati dan melepaskan karbon dioksida. Nah, itu karbon dioksida itu yang bikin rotinya bisa ngembang. Nah, yang ini ada Carlo. Carlo itu artinya pengoles loyang. Nah, ini komposisinya dari minyak sawit, air, pengemulsi lecitin kedelai. Tapi teman-teman kalau nggak mau beli juga nggak apa-apa. Kita bisa bikin dengan takaran 1:1:1, 1:1:1, minyak, mentega, dan terigu kita campur jadi satu. Nah, itu Carlo rumahan pastinya jauh lebih sehat karena nggak ada pengawetnya, ya kan. Oke, ini segini harganya 20.000 Carlo pengoles loyang. Buatan Selindo Sejahtera Tangerang, 500 gram, setengah kilo. Nah, ini El Arom dan Tofiko. El Arom itu vanila susu, baunya bener-bener enak banget. Dan harganya juga lumayan mahal, sekitar 30-35.000 per 50 gram. El Arom. Sementara Tofiko ini dia lebih ke cair, lebih ke perisa cair ya dia kalau dia bentuknya bubuk, kalau dia cair. Nah, kalau ini dia butter yang kita dalam pembuatan roti kita butuh tambahan fat atau lemak yang kita pakai yaitu bisa dari margarin, contohnya yaitu ada Palmia Royal, perpaduan antara butter dan margarin, dan Blue Band Cake dan Cookies. Kalau untuk Blue Band Cake and Cookies ini nggak ada campuran butternya. Karena apa? Karena dia cuma perisanya aja, perisa butter. Jadi wanginya wangi butter, tapi tidak ada campuran butternya sama sekali ya. Nah, kalau yang seperti ini, Cormen, Anchor, dan mentega putih ini biasa dipakai, bisa kita pakai juga. Tergantung premiumnya. Kalau bunda mau resep-resep biasa, mau harga roti yang biasa, pakailah margarin. Tapi kalau mau roti yang premium, pakailah butter. Anchor butter ini segini harganya 35.000 per seprapat 35.000. Kalau Korman pastry harganya, Korman lebih murah ya, 35.000, ini 29.000 ya, beda 6.000, sama-sama 500 gram. Sama-sama seprapat, sama-sama 250 gram. Untuk mentega putih ini biasa kita gunakan untuk membuat roti tawar ya. Jadi dimana roti tawar itu dia tuh nggak butuh yang namanya gurih, dia harus bener-bener netral rasanya. Jadi biar cocok dipaduin sama selai apapun ya, sama pengisi apapun. Nah, harga mentega putih itu harganya, mentega putih pusaka mereknya ini pusaka 11.000 rupiah ya. Nah, oke, ini udah semua. Sekarang kita lanjut ke ini apa? Ini Quaker Oat. Saya kadang-kadang menambahkan Quaker ke dalam adonan roti saya sebagai pengganti gandum. Jadi pada saat kita makan si roti, gluten kita nggak begitu parah-parah amat ya. Jadi usus kita itu ringan cara kerjanya, karena udah ada gandum. Oat di sini bertindak sebagai pengganti gandum, di mana oat dan gandum itu berbeda ya. Kalau oat itu masih ada
kulit ari dan bijinya loh. Bijinya apa sih namanya ya, bakal biji apa sih, nanti saya kasih keterangan deskripsi di bawahnya ya teman-teman. Kalau oat ini dia ini lebih punya serat, jadi serat itu bikin ke badan kita tuh lebih mudah dibuang pengeluarannya. Jadi serat itu ngebantu kolesterol atau lemak di tubuh kita itu bisa keluar lewat pembuangan feses ya. Nah ini penggunaannya juga nggak banyak, paling sekitar 50 gram untuk terigu seprapat. Ini whipped cream yang biasa dipakai untuk roti-roti yang lagi viral sekarang, yaitu roti whole roll bread. Kita pakai whipped cream seperti ini. Tapi kalau mau pakai yang bubuk juga ada, mereknya Han ya. Han di kulkas bawah ini. Ya, yang bubuk ya. Ini yang kalau yang ini harganya sekitar mahal juga sih kalau untuk whipped cream seperti ini. Whipped creamnya harganya 32.000, ini lagi promo 500 ml. Bakerin Plus itu bread improver, jenis bread improver artinya pengempuk. Ini obat roti ya teman-teman ya. Jadi pemakaiannya nggak banyak, sekitar 10 gram aja untuk setengah kilo ya. Tergantung resep yang dipakai, kadang-kadang resep itu berbeda dalam takaran ini bread improvernya. Ngebantu ngembangin badan roti biar kokoh, ngebantu lembut juga, ngebantu si kualitas rotinya lebih oke. Ini yang nggak kalah penting yaitu mauripan itu lebih enak ya. Maaf kalau saya bukan bermaksud ini mauripan itu tidak tidak bau ragi dibandingkan dengan temannya. Saf instan juga enak ya teman-teman, saf instan mauripan itu enak. Jadi saya lebih suka pakai ini daripada beli yang temennya. Nah ini untuk isian roti, kita biasa pakai keju mozzarella yang biasa dipakai untuk adonan topping pizza dan lain-lain ya. Kalau yang ini mah meses biasa aja, meses biasa, atau bisa dipakai pasta. Kita pakai pasta. Nah udah sekian dari saya teman-teman. Kalau misalnya ada yang mau ditambahkan nanti saya coba taruh di kolom deskripsi atau di kolom komentar. Jangan lupa komen ya teman-teman, kita saling sharing. Siapa tahu ada hal yang belum saya tahu dan teman-teman tahu, jadi biar kita sama-sama tahu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain whipped cream berjenis cair, ini ada whipped cream berjenis bubuk ya teman-teman. Mereknya dari Han Whipped Cream.